Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sahabat-sahabat saya semua. Pagi hari ini masih ketemu dengan saya, si anak kampung Denny Kalasani. Tetap di kebun untuk melihat-lihat tanaman buah-buahan ya. Tiap hari ya kayak gini rutinitas. Punya hobi sekalian kita manfaatkan teman-teman. Berbagi pengalaman. Pagi yang cerah ini kita coba membahas salah satu cara menanam alpokat ya, pohon alpokat di Tambu Lampot teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pingin nanam di Tambu Lampot ya, karena nggak punya lahan yang cukup luas, akhirnya beli planter bag untuk tanam di Tambu Lampot. Perlu kita ketahui bahwa kalau pohon alpokat itu mudah sekali berbuah di Tambu Lampot. Jadi tidak hanya kita tanam di tanah langsung, di Tambu Lampot pun bisa berbuah, cuman ada syaratnya teman-teman. Syaratnya nanti kita coba jelaskan ya sekalian. Banyak ya tutorial-tutorial di YouTube itu, banyak yang sudah berbuah ketika ditanam di Tambu Lampot. Nah ini pas saya kebetulan ini nanam ya, mungkin sudah 2,5 tahun kita tanam di Tambu Lampot. Mau saya buahkan tapi belum waktunya karena umurnya masih pendek ya. Mungkin nanti kalau 4 tahun 5 tahun bisa kita coba kalau memang nggak mau berbuah secara cepat. Sekarang kita lihatkan pohonnya sambil kita bincang-bincang teman-teman. Kayak gini ya teman-teman yang belum pernah menanam di Tambu Lampot. Tambu Lampot itu bisa ditanam di planter bag maupun pot ya, pot besar itu bisa. Kalau ini kan planter bag teman-teman. Ini ukurannya agak besar ya, 150. Nah ini kayak gini, kita lihatkan dulu pohonnya ya, perkembangannya. Nah, ini ya udah cukup lumayan besar ya. Nah, ini teman-teman. Yang pertama kalau kita pengen nanam alpokat di Tambu Lampot ya, medianya harus kita siapkan dulu teman-teman. Medianya itu kalau saya ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu tanah jelas harus ada, kemudian sekam bisa sekam yang sudah dibakar maupun sekam yang belum dibakar ya. Sekam itu yang inilah kulit gabah itu. Kemudian kohinya cari yang sudah fermentasi teman-teman, bisa sapi, ayam maupun kambing, bisa tinggal pilih. Kalau bisa jangan kimia ya awal. Jadi 3 itu harus ada teman-teman. Kemudian kita pilih bibitnya yang mungkin harus cukup bagus, cukup subur. Jadi nanti perkembangannya cukup cepat ya. Nah, setelah subur nanti proses selanjutnya adalah kayak gini. Pemangkasan dari berbagai tunas-tunas air teman-teman. Ini kan bekas-bekas tunas air ya, dulu banyak sekali. Kita pruningi, kita potongi. Kemudian kita sisakan batang yang kuat teman. Jadi di bawah ini langsung kita buat batangnya 3 ya. Jadi hampir sama seperti teknik kita kalau pengen tanam di tanah langsung. Kayak gini. Kita buatkan langsung cabang gini ya. Nah, nanti setiap cabang itu kita pruningin lagi teman-teman. Nah, kayak gini bisa kita lihat ya. Jadi nanti tingginya itu hampir sejajar teman-teman. Tidak ada yang tinggi sekali ya. Misal ada yang tinggi sekali nanti kita potong. Nah, ini hasil beberapa waktu lalu kita pruningi ya. Jadi ujung-ujungnya masih ini ya. Ada sisa-sisa yang kita potongi teman-teman. Ini yang sudah muncul lagi terubus. Ini nanti kalau tumbuh tinggi kita potongnya. Jadi kalau kita tanam di Tambu Lampot itu nggak usah tinggi-tinggi teman-teman. Karena pertama Tambu Lampot itu kan pertama yang kita lihat kan bentuknya ya, keindahan bentuknya, kemudian lebatnya, dan nggak usah tinggi-tinggi itu. Dan nanti kalau berbuah pun biasanya nggak banyak teman-teman, paling maksimal 5 atau apa. Yang penting kita
upayakan sebaik mungkin ya. Jadi misal 5 itu benar-benar besar. Takutnya kalau banyak itu nanti malah akan mengganggu pertumbuhan ya. Habis panen malah bisa drop, akhirnya malah mati teman-teman, karena nutrisinya sudah ya habis ketika panen, ketika berbuah itu. Kayak gini teman-teman, cukup simpel ya. Jadi rata ya teman, ini yang pas saya lihat kan yang di atas ya, hampir rata tingginya karena kita pruning ya. Pruning tujuannya sendiri kan dia juga untuk menguatkan batang-batangnya juga ya. Jadi generatifnya kita perbanyak, vegetatif ke atas kita kurangi. Kemudian kalau bisa sinar matahari juga harus bisa mengena langsung, itu jam-jam segini ya, jam 8 kayak gini kan untuk fotosintesis sangat bagus sekali ketika sinar matahari bisa langsung mengena. Gini teman-teman, intinya nggak usah tinggi-tinggi kalau kita pengen nanam di tambu lampot. Dan yang terpenting kita pruning, kita buatkan sistem kayak gini ya, kita buatkan batangnya, jangan batangnya cuma satu ke atas, jangan, minimal 3 terus nanti setiap batang lagi kita potong-potong gini. Nah, cukup simpel ya teman-teman, bisa dicoba di rumah kalau memang ingin nanam alpokat di tambu lampot karena nggak punya lahan yang cukup luas, tanam kayak gini. Contohnya ya sudah saya lihatkan ini ya, teknik-tekniknya dari medianya, cara perawatannya kayak gini. Ini paling setahun, paling 2 tahun lagi kita coba untuk pembuahan kalau memang nggak mau berbuah. Dan yang terpenting juga pengairan teman-teman. Kalau tambu lampot pengairan harus ini ya, jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai kekeringan. Nih, terus pemupukan juga paling enggak setengah tahun sekali kita pupuk dengan kohe teman-teman, biar pertumbuhannya cepat. Karena kalau tambu lampot itu dia makannya cuman ya tergantung dari kita ya, akarnya kan nggak bisa keluar, cuman di situ aja. Ini ya teman-teman, bisa dicoba. Selamat berkebun dari saya, Denny Kalasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.